Bismillahirrahmanirrahim. Walaysa kullu islamin imanan, akan tetapi tidak semua orang yang Islam beriman. Paham ya? Kalau orang sudah beriman mesti Islam, tapi tidak semua orang yang Islam beriman. Kenapa? Li'anna al-Islam huwa bima'na al-Islam, karena kata al-Islam itu berarti menyerah, berserah diri. Wal inqiyad, tunduk. Fa kullu mu'minin, maka setiap orang yang beriman mustaslimun, senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, munqadun lillahi taala, menyerahkan diri tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa laysa kullu muslimin mu'minan, akan tetapi tidak setiap orang muslim itu beriman billah kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu qad yuslimu mukhafat as-sayf, ada orang yang beriman karena takut pedang. Zaman dulu ada masuk Islam. Setelah Fathu Makkah, sudah melihat Rasulullah datang bersama ribuan sahabat, orang-orang kafir Quraisy yang tadi musuhi baginda Nabi. Dilihat ya, teman-temannya sudah masuk Islam semua, sudah beriman, menyusul baginda Nabi ke Madinah. Akhirnya karena merasa kejelek sendiri, tidak ada pilihan lain, berserah diri, menyatakan Islam kepada baginda Nabi, padahal hatinya belum beriman. Ini disindir di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Hujurat, وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. Orang-orang Arab itu berkata, amanna, wahai Muhammad, kami beriman. Katakan wahai Muhammad, diperintah Allah, qul lam tu'minu, kalian belum beriman, walakin qulu aslamna, kalian jangan ngomong kalau kami sudah beriman, tapi ucapkan aslamna, kami sudah masuk Islam. Karena itu dia, kalau orang beriman dia otomatis Islam, tapi kalau dia Islam belum tentu beriman. Nanti kita buktikan. Insya Allah itu beriman semua. Amin. Kita semua beriman. Para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, tingkatan iman macam-macam. Ada yang membagi 4, ada yang bagi menjadi 5. Iman pertama itu disebut iman taklid. Dalam hal urusan fikih kita boleh bertaklid, ya. Misalnya tidak ngerti cara sholat, tapi karena kita lihat cara Ustaz Uripin sholat, Ustaz Uripin itu mesti cara sholatnya dari gurunya, kan? Gurunya dapat dari gurunya, dari guru. Kita ikuti cara beliau, walaupun kita nggak ngerti dalilnya. Kenapa sih ngangkat tangan begini? Kenapa ketika kita sholat itu ngadep kiblat misalnya? Cuma kita ngikutin dong. Nah, ngikutin seperti ini namanya taklid. Taklid. Bertaklid dalam urusan fikih diperbolehkan. Kenapa? Karena mempelajari dalil yang susah. Kalau nggak susah semua lah, ahli fikih semua. Tapi karena susah, kita tidak semua kita mengerti dalil. Paham ya? Tapi dalam urusan iman, masyaallah hafidin, berat urusan, tidak diperbolehkan taklid. Sekali lagi, dalam urusan fikih boleh bertaklid, urusan keimanan tidak boleh bertaklid. Bahkan Imam As-Sanusi menjatuhkan hukum bahwa orang yang masih imannya ikut-ikutan masih dihukumkan kafir. Apa dalilnya? Di dalam surah Muhammad, "Fa'lam annahu la ilaha illa", ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia, tidak ada Tuhan selain Allah. Ada kata fa'lam, ketahuilah. Kalau orang mengetahui berarti bukan ikut-ikutan, itu salah. Kalau orang ikut-ikutan berarti dia tidak mengetahui. Dia kenapa mau beriman? Ikut orang tua. Oleh Imam Sanusi dihukumkan fasik, tidak sah. Iman seperti tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena seperti pohon kayu yang tidak punya akar, digoyang sedikit rubuh dia. Jadi tidak boleh bertaklid dalam urusan iman. Ini makom iman yang pertama, martabat iman yang pertama. Nah,
Oleh karena itu, bagaimana caranya biar tidak bertaklid dalam urusan keimanan? Harus mengenal yang diimani. Kata iman, iman itu apa? At-tasdiqun bil qalbi, membenarkan dengan hati. Al-mutadamminu bil ilmi, yang mencakup pengetahuan bil musaddaq tentang apa yang dibenarkan, yang dipastikan itu. Kalau mempastikan Allah, berarti harus mengenal Allah. Nah, caranya biar iman kita tidak taklid, masyaallah hadirin, kalau berdalil dan dalil nakli berat, karena tidak semua orang bisa mendalil dalil. Paling tidak ini, saya sering sebenarnya menyampaikan, tapi tidak apa-apa kita ulang-ulang, mudah-mudahan berkah. Apa paling tidak kita mengetahui bukti adanya Allah, bukti yang kita imani, zat yang kita imani. Misalnya, kalau ini kira-kira besar atau kecil? Warnanya apa? Bisa tidak dia ada dengan sendirinya? Tidak bisa. Bisa dia bikin warnanya sendiri? Saya mau jadi tutup gelas berwarna pink, bisa kan? Tidak bisa. Ada yang bikin. Ada kubur, tempat kubur kecil, tempat kubur. Bisa dia ada dengan sendirinya? Ada yang bikin. Gelas apa, karpet macam musola ini yang lebih besar musola, bisa nggak berdiri dengan sendirinya? Ada tukang yang bikin. Kalau barang kecil saja tidak bisa ada dengan sendirinya, apakah lagi bulan, apakah matahari, apalagi matahari, apalagi alam semesta yang tidak tahu batas saking luasnya, tidak mungkin ada dengan sendiri. Ada yang bikin, ada yang tulis. Pecinya Pak Udin kayak dari Palembang. Oleh-oleh. Kecil dia, kecil saja tidak bisa ada dia sendiri. Apalagi jagat raya yang lebih besar, mesti ada yang menciptakan. Dan yang menciptakan itu mesti maha kuasa. Paham ya? Karena kalau tidak kuasa, tidak bisa bikin bulan, tidak bisa bikin matahari, tidak bisa bikin kampungnya bintang-bintang tersebut galaksi. Bintang-bintang punya kampung juga. Satu kampung bintang itu isinya bisa sampai 4 miliar, 5 miliar bintang. Itu kampung yang kecil. Yang kelihatan kalau cuaca lagi terang itu paling sekitar 1000 sampai 3000. Tapi kalau di langit Jakarta susah. Sudah isyak.